walimatul urus dan bagaimana dia punya adab-adab dia. Jadi kasidah pada masa walimatul urus Nabi kita kata perbedaan antara halal dengan haram itu adalah as-sautu wadub. Perbedaan antara halal dengan haram itu adalah bunyi atau suara. Jadi kata ulama maksud daripada bunyi dan suara, bunyi itu adalah bunyi lantunan daripada kompang, dan suara itu adalah qasidah itu juga dengan nasyid yang dikumandangkan. Jadi supaya jangan sampai pada saat majelis kenduri kawin sama dengan kenduri arwah, mana boleh. Jadi sampai Nabi kita tertanya-tanya, Nabi kita hadir ke satu kenduri kaum Ansar, senyap saja, makan minum balik, makan minum balik, makan minum balik. Nabi kita tata kehiburannya, mana dia hiburan yang atainakum, maksudnya kasidah-kasidah rentak itu mana? Sampai Nabi kita cari-cari. Jadi ulama sepakat mengatakan di antara daripada tempat yang dengan kita sunat melanturkan kasidah dan juga menggunakan alat-alat musik yang dibolehkan itu adalah pada masa kenduri kawin. Nabi kita bersabda, a'linun nikah, iklankan, isytiharkan nikah, waj'aluhu fil masajid, dan langsungkan akad nikah di dalam masjid, wadribu alaihi bid-dufuf, kata ulama ay kharijal masjid, dan mainkan kompang yang mentakwilkan atau yang menafsirkan wadribu alaihi bid-dufuf ay kharijal masjid. Imam Syekh Bakri Syafa di dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Ali Mullah Qari di dalam kitab Al-Mirqat, Syekh Al-Mubarakapuri di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, dan banyak lagi ulama-ulama lainnya yang tidak membolehkan kompang di dalam masjid. Jadi kata mereka wadribu alaihi bidufuk, dan mainkan kompang pada saat akan berlangsung, artinya kompang itu di luar, nikahnya saja yang di dalam masjid atas berbagai pertimbangan. Sementara dengan hadis-hadis yang lainnya, pada hari Lebaran Nabi kita sedang berbaring. Pada waktu itu di hadapan baginda ada terdapat dua orang jariah yang sedang menari-nari dan menyanyi dan sekaligus memainkan kompang. Datang Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Abu Bakar, amizmarus syaitan, apakah seronoknya syaitan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita berselimut macam ni untuk buka. Nabi kita yang walaupun bagi peluang mereka untuk menari-nari, tapi Nabi kita tak nonton. Nabi kita buka, Nabi kita bersabda, dakhuma ya Abu Bakar, biarkan saja mereka menari-nari, mereka berkasidah dan menyanyi-nyanyi dan memainkan kompang, sebab ini adalah hari Lebaran kita. Pada hari Lebaran sunnah. Kemudian hari kita menyambut orang-orang terhormat dengan kompang, dengan terbang. Wala'al badru alaina, seperti para sahabat menyambut pada itu Nabi kita datang. Laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, semuanya melantunkan kasidah pada waktu itu. Seronok tak? Sudah pernah hadir tak di stadium yang melewati tadi itu, lewat maksudnya, kita cuma lewat-lewat saja, tapi tidak pernah singgah situ, atau di Ceras, atau di dataran. Sok kalau semuanya ikut berkasidah, makanya Habibie tangan sok diangkat-angkat, tak lagi pakai mic, ya hanana bi Muhammad, ya hanana. Jadi mic tidak digerak, kasan tak? Dialihkan mic supaya kita ikut berkasidah. Sebab kenapa? Sebab kita tidak menyanjung manusia, kita tidak menyanjung Tuan Sultan, tidak. Yang kita sanjung adalah baginda Nabi, insan yang paling layak untuk kita menyanjung dan memuji. Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Itu perkataan pengarang Maulid Tiba. Kalau seandainya dengan aku mengadakan Maulid Rasul, menyanjung bersalawat kepada Nabi tiap hari untuk aku mensyukuri nikmat kelahiran daripada baginda, itu adalah merupakan satu kewajiban yang diwajibkan. Saban hari itu pun masih belum terpenuhi jasa baginda. Manusia yang kerdil yang tidak ada jasa sedikit pun, apakah dia yang bagikan kita kesehatan, apakah dia yang bagikan kita kehidupan, apakah dia yang bagikan kita hidayah dan petunjuk, taufik dan inayah? Tidak. Itu pun kadang-kadang kita sanjung dan kita puji. Baginda Nabi, kalau kita tidak bersyahadat tasyahud atau tidak bersyahadat, tidak bersaksi dengan kenabian dan kerasulan baginda Nabi, tidak akan dikatakan mukmin dan muslim orang yang seperti itu.
silakan. Bismillahirrahmanirrahim.